Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Auto Explore. Kali ini saya akan mereview Mitsubishi Expander tahun 2019 yang tipe Exit. Mitsubishi Expander sendiri ini dibekali dengan mesin 1500 cc atau 1499 cc lebih tepatnya, dengan torsi sekitar 141 Nm dengan tenaga 104 horsepower di putaran 6000 rpm. Nah, untuk unit ini ground clearance-nya kurang lebih sekitar 205 mm atau mungkin sekitar 20 cm sekian lah, 20 cm lebih lah. Ini sesuai dengan jari saya. Sedangkan untuk panjangnya sendiri kurang lebih di 4.500 berarti sekitar 4 meter ya, 4 meter sekian lah. Untuk lebarnya ini kurang lebih sekitar 1,7 sekitar 1,7. Untuk rodanya ini menggunakan ring 16, kemudian kondisi bodinya masih sangat mulus, dan yang terpenting ini untuk bagian bawahnya masih belum ada penyok-penyok atau bekas kebentur batu atau aspal ya, karena emang jarang digunakan oleh pemiliknya. Nah, ini untuk bagian pintunya ini teksturnya masih pakai plastik keras ya, masih pakai plastik keras. Nah, ini untuk lock window-nya. Tapi di sini disediakan penyimpanan seperti ada pocket ini untuk botol, ada pocket, terus ini untuk penyimpanan koin atau apa. Ini untuk motifnya ini menggunakan chrome. Ini motif ya biar tampak seperti kulit ya. Jadi ini ada jahitannya. Untuk detailnya lumayan detail banget ini. Cuman ya kalau dilihat memang seperti kulit, tapi ketika disentuh ini plastik. Tapi sangat detail sekali. Untuk pintu bagian belakang kurang lebih sama ya. Bahan-bahannya, motif-motifnya kurang lebih sama. Ini untuk tuas pembukanya. Ini untuk long aturan joknya. Ini pengatur ketinggian, sudah pakai puter-puteran pengatur ketinggiannya. Nah, ada puter-puteran. Ini untuk mengatur sandaran. Nah, mengatur sandaran. Ya. Tapi untuk pengatur ketinggian ini hanya ada di kendali supir saja ya. Untuk di bagian penumpang yang lain masih belum ada. Sudah ada tambahan untuk pegangan setirnya. Kalau dari standarnya ya kulit biasa lah, empuk-empuk gitu. Ini lebih ngegrip aja, ini ditambahkan sarung kulit untuk setirnya. Ini masih belum pakai layar, dia masih menggunakan konvensional. Tapi yang paling penting itu adalah sound yang digunakan ini lumayan bagus ya. Terus apalagi untuk setirnya sendiri ini sudah tilt sama teleskopik. Nah, untuk spionnya sendiri ini sudah retractable mirror. Nah, sudah pakai retractable mirror otomatis. Mengatur spion, posisi spion ini bisa kita atur secara elektrik semua. Untuk power window-nya ini
yang auto baru di bagian kemudinya saja, sedangkan yang bagian lainnya masih belum. Ini yang otomatis baru di bagian kemudinya saja, sedangkan yang lainnya masih belum. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya. Untuk pengaturan AC-nya ini masih AC-nya dingin. Masih belum ada heaternya ya. Ini masih AC untuk dingin saja. Nah, sedangkan untuk arah semburannya lengkap. Bisa dilihat, termasuk rear defogger, front defogger lengkap. Hazard, ini untuk hazard, ini multimedia. Ini audio steering switchnya juga sudah ada lengkap. Transmisinya pakai Matic. Terus di sini ada soket. Ini ada USB juga untuk multimedianya. Ini ada wadah untuk koin, cup holder, penyimpanan lumayan dalam juga, terus ini juga ada penyimpanan di bawah. Ini masih belum soft opening, masih standar. Untuk ininya, dashboardnya ini masih belum soft touch ya, tapi dia sudah motif kulit. Joknya ini masih fabric, belum kulit. Nah, ini untuk jok bagian belakangnya sama dengan depannya ya, kalau dilihat ya, memang bahannya sama. Untuk pintu-pintunya juga hampir sama. Nah, kemudian untuk legroomnya agak lumayan luas. Nah, ini ada bonus subwoofer ya dari pemiliknya ya, bisa digunakan atau bisa dilepas pasang. Ini posisi duduknya sudah mentok paling belakang dan sangat luas sekali. Nah, tadi sempat terlupa untuk lampunya ini ada 3 mode seperti biasa, mode buka tutup, mode hidup saja, sama mematikan. Terus ini untuk sun visornya yang bisa custom juga seperti biasa. Ini untuk dari samping, ini untuk dari depan, matahari dari depan. Kita hidupkan aja ya biar terang. Ini untuk bagian, ada vanity mirrornya juga di bagian penumpang. Terus penyimpanan ini. Untuk airbagnya ada 2. Airbagnya ada 2. Ini tweeter, AC untuk samping, ini AC untuk depan. Ini double blower. Oke, ini ada hazard. Oke. Bagian jok belakangnya ini untuk legroomnya sangat lega. Ini untuk AC-nya, AC-nya di atas ya, AC-nya di atas. AC-nya di atas ada 4 buah, bisa sampai ke belakang. Terus untuk jenis fabriknya sama kayak yang depan ya, fabrik joknya sama kayak yang depan. Motif-motifnya juga sama. Untuk seat beltnya sama seperti yang depan, 3 titik. Terus untuk ini ada handrestnya juga. Nah, ini biar ala-ala mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil sedan mewah. Ini tapi belum ada cup holder, cuman untuk handrestnya lumayan lah. Ini sampai belakang ini untuk seat beltnya, 3 titik juga sama. Nah, untuk pegangan tangannya ini udah retractable juga, tapi nggak soft ya. Terus kemudian ada gantungan, untuk gantungan baju ini detail yang mungkin terlihat sepele, kecil, tapi sangat berguna kalau misalkan kita perlu untuk gantung baju atau apa gitu. Tapi untuk gantungan ini hanya ada di
kursi tengah aja, sedangkan yang bagian depan seperti itu nggak ada. Di bagian belakang juga nggak ada ya, berarti khusus di bagian tengah aja. Oke. Ini lampunya modenya sama kayak yang depan juga ini. Nah, sama kayak bagian depan. Oke. Khusus untuk mobil ini nih, tadi saya mau mereview bagian belakang, cuman ternyata di belakang sudah ada subwoofernya. Ini mungkin bonus dari dari pemiliknya, ini ada subwoofernya. Untuk bagian belakang sebenarnya kalau misalkan nanti subwoofernya mau ditempatkan di tempat khusus, itu di bagian belakang sebenarnya ada cup holdernya juga, ada penyimpanan ya kecil tapi lumayan berguna ya. Terus ada soketnya juga di sebelah sana, ada soketnya tuh. Untuk membuka bagasi bagian belakang ini sudah pakai hidrolik, soft opening juga. Nah ini kalau misalkan kita lipat bagian belakang ya lumayan luas ini. Ini subwoofernya ini bonusnya ya. Ini bagian belakang sekitar berapa liter ini? Sekitar 800 sampai 1000. 800 sampai 1000. Ini yang tadi untuk seat beltnya. Kalau misalkan nanti bagian belakangnya mau dibuka, ini juga masih ada penyimpanan di bagian samping, masih luas. Terus ini ada penyimpanan sekitar ya kurang lebih 40 liter lah. Ada penyimpanan, bisa naruh untuk payung, sepatu mungkin bisa juga, ataupun berkakas lain. Oke, itu mobil keseluruhan dari belakang, bagian tengahnya, bagian depannya tampak mewah ya. Oke, secara keseluruhan dari belakang. Ini dari samping untuk bagian depannya, untuk kursi pengemudi dan penumpang samping. Oke, dan ini untuk kursi bagian tengahnya baris kedua. Kan singkatnya untuk service recordnya ya, ini saya tunjukkan sekilas saja. Oke, kali ini kita akan mencoba bagaimana impresi berkendara dari Xpander Exit 2019. Untuk dari setir sendiri ini surprisingly sangat enteng ya, sangat enteng banget ini. Jadi ini nggak butuh tenaga, nggak bakal keringetan, sangat enteng banget. Ini kita nanti akan coba untuk tes tenaga juga, gimana rasanya kita ngebejek tenaga 145 Newton meter. Oke, kita mulai dari sini, kita coba. Ini ya mungkin karena dia monokok, terus bodinya mungkin tidak terlalu berat juga ya, jadi tarikannya itu sangat kerasa ya, cuman nggak bikin ngejambak. Tarikannya itu kerasa, lumayan mantap, tapi nggak ngejambak, nyaman lah, hitungannya nyaman. Nanti kita coba tes untuk untuk suspensinya juga. Kita coba gimana rasanya melewati posisi tidur. Ini kita coba pelan dulu. Untuk pelan apakah berasa? Kalau pelan masih lumayan nyaman sekali ya. Kita coba untuk sedikit menambah kecepatannya. Putar-putar balik juga lumayan gampang, nggak ada masalah. Coba agak kencang ya. Kalau dia di kecepatan 50 sampai 60 sudah lumayan berasa, Cuman
ya masih eh, untuk penumpangnya tidak merasa terpukul gitu ya, nggak merasa ditonjok gitu dari bawah gitu ya, cuman suaranya terdengar jedak-jedak gitu. Oke. Cuman masih nyaman di penumpangnya. Oke. Mungkin kelebihannya dengan suspensi yang sedikit lebih stiff itu tadi, mungkin menjadikan mobil ini nggak limbung. Jadi ketika mungkin perlu berbelok mendadak atau apa, tidak berbahaya. Ini coba kita belokkan ini, tidak ada goyangan bodi yang cukup berarti ya, jadi kayak cuman geser-geser kiri kanan gitu. Ya mungkin itu review untuk Expander tahun 2019 tipe Exit dengan kombinasi mesin 1500 cc. Kalau misalkan ada yang berminat silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sekian, terima kasih.